Halo Sobat Anime, kembali lagi bersama Bang Jack, pria yang paling tampan di RT1. Dalam kesempatan kali ini, Bang Jack akan melanjutkan Martial Gotasura. Nah yuk langsung aja kita gas. Setelah Suro pada pagi harinya, Feng pun merasakan kok enak. Ketika ia melihat ke arah Suro, ia pun sadar kalau ada bercak darah di sekitaran Suro, yang berarti kalau Suro ini masih PW. Tanpa memperlihatkan wajahnya kepada Feng, Suro pun mengatakan kalau sebentar lagi kultivasinya pasti akan segera kembali. Ia pun memperingati Feng untuk tidak macam-macam kepada dirinya, jika tidak ia akan menghajarnya. Dengan rasa percaya diri, Feng pun mengatakan kalau dirinya akan bertanggung jawab. Waduh, si bocil kampret ini masih kecil sosok tanggung jawab. Suro yang mendengar itu, ia pun mengatakan kalau dirinya tidak butuh itu. Ia hanya berharap kalau hal yang mereka lakukan tadi malam ini tidak tersebar kemana-mana. Dan ia juga meminta agar Feng tidak berpaling dari adiknya, yaitu Sumai. Mendengar itu, Feng pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena dirinya akan bertanggung jawab dan akan menikahi mereka berdua. Mendengar itu, wajah Suro pun jadi merah. Ia juga mengatakan kalau berita ini tersebar nantinya pasti akan menimbulkan gosip, dan entah apa gosip yang akan tersebar di luar sana. Dengan dingin, Feng pun mengatakan cepat atau lambat Suro dan Sumai akan menjadi miliknya, jadi tidak perlu khawatir. Mendengar itu, wajah Suro pun kembali memerah, dan ia sangat malu karena terkena gombalan dari si bocil kampret ini. Setelahnya, Feng pun mengatakan kalau dirinya akan segera pergi ke kota lainnya. Mendengar itu, Suro pun terkejut. Ia berpikir bagaimana bisa Feng pergi begitu saja setelah mereka. Suro juga bertanya apakah Feng tidak ingin mengetahui siapa yang telah menjebak mereka. Mendengar itu, Feng pun mengatakan kalau dirinya kemarin malam hanya datang ke tempat ini setelah dipanggil oleh pelayannya yang memiliki opai. Mantap. Feng juga mengatakan ia mencium aroma dari kamar mandi yang sepertinya dapat mengunci kekuatan kultivasi. Dan Feng pun menebak siapa lagi di kota ini yang berani melakukan hal itu. Dan Feng yang melihat ekspresi Suro, Feng pun menebak kalau Suro juga tahu siapa pelakunya. Feng pun mengucapkan terima kasih juga, karena berkat tindakan orang itu, kini Feng pun dapat menikahi kedua bersaudara ini. Mendengar itu, Suro pun terlihat kesal dan juga malu-malu. Apakah ini yang dinamakan Sunder? Menarik. Sebelum pergi, Feng pun mengatakan sebaiknya Suro untuk tidak mendekati laki-laki lain. Jika tidak, ia pasti akan mengeksekusi pria itu. Mendengar itu membuat hatinya pun menjadi doki-doki. Waduh. Tapi ia pun juga tidak tahu kenapa dirinya menjadi seperti ini. Marah-marah tapi suka. Waduh. Memang fix Sunder ini. Tak lama setelahnya, dalang dari insiden ini pun muncul. Ia datang dan mengucapkan maaf karena telah menjebak putrinya sendiri. Ia pun mengatakan kalau melakukan hal ini bukan tanpa alasan. Ya kali kan, masa bapak mau ngasih anak perempuannya. Ia mengatakan terpaksa harus melakukan hal ini. Ia tidak ingin keluarganya harus berperang dengan keluarga Sangguan jika pernikahan Mai dengan si kampret Ono dibatalkan. Ia juga menambahkan jika menang ataupun kalah tetap saja akan sangat merugikan jika terjadi perang. Ia tahu kalau putrinya ini si Mai sangat mencintai Feng. Jika orang lain, dirinya pun pasti akan memaksa mereka untuk mengakhiri hubungan mereka. Tapi karena Feng merupakan seorang yang sangat jenius, dirinya pun tidak dapat melepaskan Feng. Ia juga menambahkan dengan insiden ini akan membuat Feng memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan keluarga mereka. Patua ini pun berpikir dengan sudah ternodanya Feng dengan Suro akan membuat Feng menyerah untuk mempertahankan hubungannya dengan Mai. Tapi ia pun malah salah sangka dan tidak menduga kalau Feng bakal menikahi kedua putrinya.
Petua ini juga mengatakan dengan memiliki hubungan dengan Feng, pasti Feng akan melindungi keluarga mereka. Selain itu, ia pun yakin kalau hal yang ia lakukan ini bukan hanya untuk melindungi keluarga mereka saja, tapi demi melindungi Suro juga. Mendengar itu, Suro pun paham tentang maksud ayahnya, tapi ia pun memperingati ayahnya untuk berhati-hati dan jangan sampai dirinya memberikan Mai kepada keluarga Sangguan. Jika hal itu terjadi, maka Feng pasti bukan cuma membantai keluarga Sangguan, tapi juga akan membantai semua keluarga Su, dan hanya akan meninggalkan dirinya dengan adiknya saja. Suro pun menambahkan kalau cara hidup Feng ini sangat berbeda. Cara hidupnya bukanlah untuk dunia, tapi hanya untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang menurutnya penting. Dan di mata Feng, semua orang itu hanyalah batu pijakan yang tidak berguna. Ia pun meminta agar ayahnya tidak menyalahkan diri sendiri jika memang tidak dapat memahami sifat dari Feng. Setelah kejadian itu, di pinggir gerbang kota, Feng pun memutuskan untuk pergi menuju makam kuno lainnya, yaitu pintu White Tiger. Ia yang sedang berada di pinggir gerbang kota melihat ada seseorang yang menjual kuda. Kuda ini pun memang terlihat sangat gagah. Ia pun memutuskan untuk membeli kuda itu dengan harga satu buah spiritual beads. Tapi dirinya pun telah didahului oleh orang lain yang menginginkan kuda itu juga. Tapi Feng pun membayarnya 3 kali lipat dari harga normal, yang tentu saja membuat dirinya memenangkan pelelangan ini. Setelah mendapatkan seekor kuda, Feng pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di sana ia pun melakukan kultivasi. Ia yang sudah memakan ribuan spiritual bead merasakan kalau dirinya tidak banyak berubah. Tapi Egi yang mendengar itu ia mengatakan untuk berhentilah mengeluh. Egi juga menambahkan kalau Feng sepertinya memiliki tubuh petir ilahi yang dianugerahi oleh surga. Egi juga mengatakan kalau King Xuantian ini juga yang membangun 4 pintu itu memiliki tubuh ilahi juga. Mendengar itu, Feng pun tidak peduli untuk saat ini. Yang ia tahu selama dirinya memiliki sumber kekuatan, ia akan menggunakan itu untuk membuat dirinya semakin jago. Kini dirinya pun menelan semua spiritual beads yang ia miliki. Ia yang melakukan kultivasi setelahnya merasakan sensasi yang sangat-sangat luar biasa di tubuhnya. Di alam bawah sadarnya, Feng pun melihat ada seekor naga di dalam inti dan siannya. Dan tiba-tiba ia pun melihat ada seekor naga petir yang menghantam tubuhnya. Ia pun merasakan sensasi sambaran di dalam jantung dan terus mengalir di pembuluh darahnya. Ia yang tersadar dari kultivasi itu merasakan kalau dirinya sudah menembus tingkat origin lapis 2. Feng kini pun sangat percaya diri. Ia mengatakan kalau tidak ada orang yang dapat menghentikan dirinya jika lawannya berada di lapisan origin 5 ataupun 6. Egi yang mendengar itu ia mengatakan kalau Feng memang seorang yang sangat jenius karena memiliki tubuh ilahi yang dapat mendapatkan kekuatan spesial. Mungkin dalam waktu 1 tahun memang akan sangat sulit bagi Feng untuk mengalahkan Gong Luyun. Tapi ia mengatakan kalau Feng masih memiliki dirinya. Dan selama Feng dapat memberikan dirinya kekuatan dan sumber energi yang dibutuhkan agar dirinya dapat mencapai origin tingkat 9, maka mengalahkan Gong Luyun bukanlah suatu masalah. Dan dapat dipastikan kemenangan berada di pihak Feng. Tapi Feng pun yang mendengar itu ia mengatakan kalau dirinya akan mengalahkan Gong Luyun dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuan Egi. Egi yang mendengar itu ia pun paham, tapi tetap saja demi pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, ia meminta agar Feng tetap mencarikan sumber energi untuk dirinya. Keesokan harinya, Feng pun pergi menaiki kuda baru miliknya. Dalam perjalanan, ia pun dihadang oleh 3 orang bandit yang memang mengincar kuda milik Feng. Tak lama setelahnya, ada beberapa orang yang menghampiri mereka dengan menggunakan kuda lainnya. Ternyata orang itu adalah si kampret ini yang merupakan tunangan Mai. Aduh, ada motor lewat.
Kali ini, si kampret ini pun tidak datang sendiri, ia datang bersama seseorang yang berada di ranah Provon. Feng yang tidak mengenali siapa yang datang, ia pun bertanya siapakah orang yang datang ini, dan seingat dirinya ia tidak memiliki masalah dengan orang itu. Si kampret ini pun mengatakan kalau dirinya adalah tunangan Mai. Feng yang mendengar itu ia pun mengatakan kalau dirinya tidak pernah tahu kalau Mai memiliki tunangan. Si kampret ini pun mengatakan kalau pernikahan dirinya dengan Mai telah ditentukan oleh keluarga mereka dari jauh-jauh hari. Dan seluruh orang yang ada di kota Vermilion Bird juga sudah mengetahui kalau Mai adalah tunangannya. Tanpa banyak berbicara, si kampret ini pun menyuruh para bawahannya untuk segera mengeksekusi Feng, termasuk para bandit-bandit yang tidak tahu apa-apa ini. Waduh, kasihan sekali nih para bandit, sekalinya muncul langsung mati. Nasib. Feng yang mengetahui kalau ada seseorang yang berada di ranah Provon bersama mereka, Feng pun memutuskan untuk melarikan diri. Feng yang panik, ia pun diberitahu oleh Eggy kalau Feng ini adalah World Spiritist. Eggy pun meminta Feng agar memasukkan kekuatan spiritualnya ke kuda miliknya. Di sini Eggy pun juga sangat panik, ia takut kalau Feng bakal tewas, maka dirinya juga pasti bakal tewas juga. Dengan memasuki kekuatan spiritual ke kuda ini, membuat kuda ini pun menjadi gila. Ia pun berlari lebih kencang daripada sebelumnya. Feng yang berlari, ia pun terus-terusan dikejar oleh seseorang yang berada di ranah Provon. Orang itu pun terus mengejar Feng hingga malam pun tiba. Hingga malam tiba dan kudanya pun tidak sanggup lagi untuk berlari. Feng pun memutuskan untuk meninggalkan kuda itu dan berlari sendiri menggunakan kakinya di tengah hutan. Ia yang sudah menggunakan kekuatan Imperial Sky-nya untuk melarikan diri, tetap saja ia dikejar oleh lawannya. Bahkan kini lawannya pun dapat membelah diri yang membuat dirinya menjadi lebih banyak lagi. Feng yang berlari dan terus berlari, ia pun akhirnya terpojok di ujung jurang. Feng yang tahu kalau dirinya melompat ke bawah sana pasti tubuhnya akan hancur. Tapi daripada harus mati di tangan si kampret itu, Feng pun memutuskan untuk melompat saja. Melihat Feng melompat ke bawah sana, si kampret ini pun sedikit cemas. Ia merasa tidak nyaman di hatinya. Ia pun sempat berpikir seharusnya mengeksekusi Feng langsung saja di tempat ini. Feng yang melompat ke bawah sana, dirinya pun tahu kalau melompat dari ketinggian ini akan membuat dirinya tewas. Jadi saat ini ia pun melapisi tubuhnya dengan energi vitality miliknya. Dan keesokan harinya, Feng pun yang terbangun dari pingsannya, ia mendapatkan ada seorang gadis manis di depan matanya. Gadis ini pun bertanya apakah Feng baik-baik saja. Setelah memastikan kalau Feng baik-baik saja, si gadis ini pun memutuskan untuk pergi. Melihat gadis ini beranjak pergi, Feng pun bertanya apakah gadis ini akan menuju ke pegunungan White Tiger. Ya, hal itu pun dibenarkannya. Gadis ini pun memberikan suatu tawaran kepada Feng. Apakah Feng mau menumpang bersama dirinya menuju pegunungan itu? Setelah beberapa saat, Feng pun berada di dalam kereta kuda. Feng kali ini pun bertanya apakah tujuan gadis ini untuk menuju kota itu. Dengan polos, gadis ini pun mengatakan kalau dirinya kesini hanya untuk mengikuti ujian menjadi pelayan di pegunungan White Tiger. Gadis ini pun menjelaskan kalau setiap bulan White Tiger membuka suatu lowongan dan menerima seorang pelayan dengan syarat mereka berusia di bawah 17 tahun serta memiliki level kultivasi setidaknya berada di ranah spirit tingkat 2. Gadis ini juga mengatakan selama mereka menjadi pelayan di sana, mereka memiliki kesempatan untuk berlatih di kota itu dan mendapatkan teknik-teknik bela diri misterius. Pada akhirnya, Feng pun menebak apakah gadis manis ini merupakan seorang kultivator. Yah, hal itu pun dibenarkan oleh pamannya. Ia mengatakan kalau nona muda ini sudah berada di spirit tingkat 2. Dan bocah kampung seperti Feng mana tahu tentang level kultivasi. Waduh, dia MC-nya pak, dia MC, masa nggak tahu.
Mendengar itu, gadis imut ini pun malu-malu. Gadis ini juga bertanya apakah tujuan Feng datang ke kota ini. Feng yang tidak dapat memberitahukan niat aslinya, ia pun mengatakan kalau tujuan dirinya datang untuk mengikuti tes itu juga. Padahal dirinya baru tahu kalau ada tes di kota itu. Mereka yang berjalan menuju pegunungan itu hingga petang pun tiba. Akhirnya mereka pun sampai di depan mansion milik White Tiger. Mereka yang baru saja tiba langsung menghampiri para penjaga. Para penjaga pun mengatakan kalau ujian penerimaan telah selesai dan menyuruh mereka untuk pergi dan kembali lagi bulan depan. Mendengar itu tentu saja membuat mereka sangat terkejut. Pamannya pun mencoba menyuap para penjaga untuk mengizinkan ponakannya untuk ikut ujian. Tapi karena suapnya terlalu receh, ia pun ditolak dengan mentah-mentah. Hal itu pun tentu saja membuat mereka bersedih. Karena telah jauh-jauh datang, tutup bangke lah. Mau tidak mau mereka pun harus pergi dan kembali lagi bulan depan. Tapi tidak dengan Feng. Ia kesal, udah capek jauh-jauh ke sini, diusir. Ia pun menghampiri para penjaga itu. Melihat Feng datang dan sepertinya menantang, si kampret ini pun mencoba menghajar Feng dengan tonjokannya. Bukan tinjunya yang mendarat, malah dirinya yang kena tinju. Perkelahian mereka pun menarik perhatian seseorang. Orang ini pun meminta mereka untuk berhenti bertarung. Pak tua ini juga bertanya apakah Feng datang ke sini dan apa tujuan Feng datang kemari. Si kampret ini pun mengatakan kalau bocah itu tiba-tiba saja menunjuknya. Pak tua ini pun bertanya kepada Feng apakah Feng datang kemari untuk mengikuti ujian. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Feng. Pak tua ini pun meminta Feng untuk masuk ke dalam saja. Melihat Feng masuk ke dalam sana membuat si kampret ini pun heran. Ia pun mencoba bertanya kepada Pak tua ini, tapi ia pun malah kena semprot. Feng yang mengikuti Pak tua masuk ke dalam sana, ia pun berbicara kepada gadis imut itu untuk segera masuk ke dalam juga. Dan beberapa saat kemudian, kini Feng dan gadis itu pun harus terpisah karena mereka telah dinyatakan lulus. Kini Feng yang berada di dalam kamarnya, ia pun tidak menyangka kalau dirinya akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke kediaman White Tiger dengan sangat mudah dan juga resmi. White Tiger ini sebenarnya memiliki sejarah yang sangat kelam. Tepatnya 500 tahun lalu di tempat ini sangat-sangat miskin. Hanya saja ada beberapa orang yang memiliki level kultivasi dan keluarga mereka pun enggan mengajarkan kultivasi ini kepada orang-orang biasa. Namun pencipta dari Mansion White Tiger ini sebenarnya adalah seorang rakyat jelata juga yang bernama Muron Xiaoyao. Menurut sejarahnya, karena dirinya atau si Xiaoyao ini tidak mau menjadi orang biasa, dirinya pun memutuskan untuk masuk ke dalam keluarga bangsawan lainnya dan menjadi seorang pelayan. Di sana ia pun menjalin suatu asmara dengan nona muda itu. Dan di sana juga ia pun mendapatkan banyak sekali buku-buku seni bela diri yang bahkan dirinya mendapatkan teknik rahasia. Tapi pada akhirnya ia pun ketahuan dan ia diincar oleh keluarga dari nona itu. Ia yang dikejar-kejar untuk dieksekusi, ia pun pergi melarikan diri ke dalam gunung yang terkenal memang sangat misterius dan juga berbahaya. Orang-orang yang ada di kota pun menganggap kalau si Xiaoyao ini telah tewas, karena memang orang-orang yang pergi ke sana tidak pernah kembali hidup-hidup. Tapi 5 tahun telah berlalu, kini dirinya pun kembali lagi ke kota, di mana dirinya sudah menjadi seorang master seni bela diri. Ia yang sudah jago memutuskan untuk mencari tahu di mana nona muda itu berada. Tapi ia pun sangat terkejut ketika mendapatkan kabar kalau nona itu telah tewas dieksekusi oleh keluarganya sendiri. Ia yang sangat marah, ia pun membantai semua keluarga itu. Karena dirinya sangat-sangat jago dan juga tidak ada yang berani mengusiknya, dirinya pun membuat Mansion White Tiger, di mana ia pun mengajari kultivasi kepada orang-orang biasa juga. Masih menurut buku sejarah, tiba-tiba Xiao Xiao pun menghilang begitu saja.
Dengan kehilangan Xiao Xiao, tersebarlah gosip di mana-mana yang tidak jelas, dan banyak sekali master-master dari provinsi Asur mencoba mencarinya hingga ke arah makam berbahaya. Tapi mereka semua pun yang mencarinya selalu sial, dan bahkan mereka ada beberapa yang tidak dapat kembali hidup-hidup. Mereka yang selamat pun memberitahu kalau mereka bertemu dengan Xiao Xiao di tempat itu. Tapi Xiao Xiao yang mereka lihat memiliki penampilan yang sangat aneh, karena terlihat seperti orang yang sudah tewas dan kembali hidup. Dan juga banyak sekali orang yang percaya kalau Xiao Xiao telah tewas dan menyisihkan sebagian dari kesadarannya untuk melindungi dan menjaga mansion dari White Tiger. Dan cerita itulah yang dibaca oleh Feng dalam buku sejarah yang ia temui. Mengetahui kalau ada tempat berbahaya, ia pun tahu kalau tempat itu adalah tempat yang ia cari, tempat makam dan harta itu berada. Tak lama setelahnya, Pak Tua ini pun datang. Pak Tua ini pun datang membawakan pakaian untuk Feng, yang merupakan pakaian pengawal. Kini Feng pun memiliki tampilan barunya yang sedikit aneh. Dalam kondisi ini, misi pertama Feng adalah sebagai seorang pengawal. Dirinya pun mendapatkan tugas untuk mengawal nona muda dari mansion White Tiger. Feng yang melihat wajah nona muda itu, ia pun cukup terpesona dengan kecantikannya. Tapi Feng pun juga merasakan kalau ada aura yang tidak menyenangkan dari nona itu. Dalam perjalanan misi kali ini, Feng pun bersama para penjaga menemani wanita muda ini, nona ini, untuk melakukan ziarah. Tapi Feng pun tiba-tiba merasakan kalau ada sekelompok orang yang mendekati mereka, di mana orang-orang itu pun memiliki level kultivasi yang berada di ranah origin. Melihat orang-orang ini datang dengan niat buruk dan meminta mereka menyerahkan nona muda itu, membuat Pak Tua ini pun melemparkan nona muda ini kepada para pengawal, sedangkan dirinya akan sibuk memecahkan biji. Saat nona muda ini mencoba melarikan diri dengan beberapa orang pengawal, tapi ternyata mereka pun diikuti oleh beberapa orang yang memiliki penampilan layaknya ninja. Saat nona muda akan dieksekusi, ia pun diselamatkan oleh Feng. Tak lama setelah menyelamatkan nona muda itu, di hadapan Feng kini telah menunggu dua orang yang berada di lapisan origin lapis 3. Kedua orang itu pun telah menyiapkan suatu serangan yang terlihat seperti bola api. Begitu bola api itu dilepaskan menghasilkan bola api yang sangat-sangat besar. Nona muda yang panik setengah mampus, ia pun terheran-heran dengan Feng yang melihat serangan itu cuma tersenyum kecil. Dan serangan itu pun dapat dengan mudah diblokir oleh Feng dengan kekuatan spiritualnya. Pada awalnya, para ninja ini pun mengira kalau mereka telah mengeksekusi nona mudanya. Tapi mereka pun terkejut melihat nona mudanya masih hidup. Feng saat ini merasa jago, ia pun kini menyiapkan petir-petir di tubuhnya. Dengan sekali trot, kedua ninja itu pun langsung tewas seketika. Pak Tua ini pun merasakan kalau ada seseorang yang mengeluarkan aura seperti orang yang berada di lapisan origin tingkat 1. Ia pun yang melihat ke belakang, ia sangat terkejut kalau sumber aura itu berasal dari Feng. Melihat itu, Pak Tua ini pun berteriak dan bertanya mengapa Feng menyelinap ke White Tiger. Tapi Feng pun tidak menggubris pertanyaan itu. Ia hanya berbicara kepada nona muda ini. Ia pun mengatakan kalau nona muda ini mau tetap hidup, maka tetaplah di sini dan jangan kemana-mana. Kini Feng pun harus berhadapan dengan para ninja yang jumlahnya sangat banyak. Tapi dengan mudah Feng pun dapat menghancurkan mereka semua dengan petir miliknya. Tapi jumlah para ninja saat ini memang sangat banyak sekali. Kini para ninja pun mulai mengapung Feng dari segala arah dan menembakkan sihir apinya secara bersamaan yang menimbulkan suatu ledakan yang sangat-sangat besar. Para ninja ini yang melihat Feng dapat selamat dari serangan besar itu, mereka pun sangat terkejut. Kini Feng pun menyiapkan serangannya. Yah, kali ini dirinya pun menggunakan jurus Bow of 100 Transformation Final Form. Waduh, ribet nih. Ia pun melepaskan anak panahnya ke udara, dan kini anak panah itu pun kembali ke bawah sana dengan jumlah yang sangat-sangat banyak, yang terbagi menjadi ratusan jumlahnya.
di mana anak panah itu pun menghujani para ninja. Bahkan pimpinannya yang mencoba melarikan diri, ia pun langsung dihajar oleh Feng dengan menggunakan anak panah dirinya. Dan seketika musuhnya pun langsung hancur belepotan. Dan selesailah alur cerita dari Martial God Asura, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ngantuk setengah 2 pagi. Bye.